Suara saya Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom, selamat bergabung. Kita lanjutkan materi yang kedua dari statistika dan probabilitas. Yang kedua yaitu tentang penyajian data. Silakan boleh dibuka materinya di learning ya. Oke, eh, di penelitian itu kita tidak terlepas dari cara mendapatkan data yang valid gitu ya. Sehingga sebagai peneliti atau saat kita melakukan sebuah eksperimen, itu kita harus mengetahui jenis-jenis data apa saja yang mungkin kita ambil atau bisa kita skenariokan gitu ya. Yang yang ada dua ya, pada umumnya ada dua yang kalian sering lakukan sebenarnya ya. Misalkan kalian pernah mengambil data usia gitu ya, atau data alamat misalkan, itu sebenarnya kalian sudah mengambil data. Sehingga digolongkan ada data kualitatif dan data kuantitatif. Oke, apa itu data? Data adalah representasi suatu fakta yang menjelaskan suatu persoalan yang dimodelkan dalam bentuk gambar, kata, angka gitu ya, sebagai bentuk kategori atau bilangan. Data juga merupakan catatan fakta. Kemudian, data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, ya, sehingga menunjukkan fakta. Oke, sehingga ada perbedaannya antara data dan informasi ya. Kalau data itu kita belum diolah sebagai suatu informasi gitu ya. Kalau informasi adalah kumpulan data yang sudah kita pilih sebenarnya tergantung kepentingan kita sebagai pemberi informasi nantinya. Materinya ada di e-learning ya, silakan dibuka e-learningnya. Oke, ada slide-nya yang klasifikasi data atau kalau mau join di Zoom juga boleh gitu ya, yang di kelas. Oke, klasifikasi data itu di sini ada sebagai sumber, bentuk, ada nilai, ada skala ukur. Kalau sumber ada internal, ada eksternal. Eksternal ada sebagai data primer, ada data sekunder. Kalau bentuk ada yang kategorik, ada yang numerik. Kalau nilai ada yang berupa diskrit, kontinu gitu ya. Kalau skala ukur ada yang nominal, ordinal, interval, sama rasio. Ya. Oke, jenis data menurut sifatnya itu ada kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan tadi yang internal atau eksternal itu menurut sumbernya. Jadi misalkan kita lihat sebagai data dari sebuah organisasi atau data di luar organisasi tersebut tapi yang berkaitan gitu ya. Kemudian menurut cara memperolehnya primer itu kita sendiri yang mengumpulkan dan diolah sendiri. Sekunder kita ambil yang sudah tersedia atau yang mengumpulkan pihak lain. Kalau hari ini kalian mencari data dari luar, data dunia gitu ya, itu ada beberapa web yang menyediakan dan boleh diolah gitu ya. Selama kalian cantumkan sumbernya. Salah satunya yang populer itu di kaggle.com ya. Di situ juga dia malah memberikan challenge gitu ya, bagi dia menyediakan sebuah data, bagaimana kita bisa mengolahnya gitu ya.
Kemudian menurut cara pengumpulannya, at point of time dikumpulkan suatu saat tertentu atau berupa time series, ya, dari waktu ke waktu mengumpulkannya. Kemudian menurut banyaknya itu bisa berupa sensus. Sensus ini berarti populasi gitu ya, dalam skala besar, atau berupa sampling atau survei, ya. Kemudian menurut skalanya itu ada nominal termasuk klasifikasi, ada ordinal, klasifikasi dan urutan, interval, klasifikasi, urutan dan jarak, rasio itu klasifikasi, urutan, jarak dan rasio atau kelipatan. Jadi keterangan dari jenis-jenis data ya. Oke, tadi contoh dari data internal itu data dari dalam organisasi, bisa data pegawai, data keuangan, data produksi, ya. Eh, Selain itu ada data eksternal, ya, datanya dari luar, bisa penggunaan produk pada konsumen, kualitas produk, ya, dan lain sebagainya. Nah, di eksternal data itu ada yang primary, ada yang secondary. Itu kita bisa ambil caranya dengan cara observasi. Primary berarti langsung gitu ya. Lalu survei atau berdasarkan percobaan. Ya. Secondary itu bisa dari organisasi pemerintah juga bisa gitu ya. Kalau tadi dari luar juga bisa gitu ya. Tergantung kita butuh datanya seperti apa. Nah, biasanya yang agak challenge memang kalau kita ngambil datanya dari pihak kedua, ya, karena kita butuh izin biasanya ya, nggak bisa langsung. Jadi perlu diperhatikan pada saat kalian mengambil penelitian, misalkan ingin mengambil data tentang apa di pemerintah gitu ya. Nah, itu harus harus pastikan, atau rumah sakit deh. Itu harus harus perhatikan izinnya ke rumah sakit. Jangan sampai kita mencantumkan penelitian ke rumah sakit A, tapi kita nggak ambil izin gitu ya, ngambil datanya. Jadi apalagi kalau dipublikasi itu bisa diklaim gitu ya, nanti ini data dari mana? Kalau nggak benar kita yang dikejar nanti. Nah, kalau udah ambil data langsung, kendalanya biasanya di waktu dan biaya kalau kita sendiri ya. Jadi kita harus menyediakan waktu, misalkan ngambil contoh ya, berapa banyak yang parkir di depan kampus, misalkan berapa lama, atau berapa banyak motor yang lewat di depan kampus, misalkan seperti itu ya. Itu kan kita eh, bisa seharian tuh hitung di depan gitu ya. Oke, data kategorik atau kualitatif ini biasanya datanya bukan berupa angka. Ada kata, kalimat, dan gambar. Biasanya setuju, tidak setuju gitu ya. Baik atau kurang baik. Ada juga data numerik, kuantitatif di berupa angka. Itu ada tadi misalkan usia, pendapatan, harga, jarak, gitu ya, jumlah mahasiswa, dan seterusnya. Nah, kalau data kategori itu biasanya nanti harus di-convert lagi ke data numerik ya, biar lebih mudah di terjemahkan datanya. Oke, data ada kategorika dan numerika, yang ada discrete, ada continue ya. Apa bedanya discrete dan continue? Kalau discrete itu biasanya dia berupa bilangan asli gitu ya, dan dari waktu ke waktu atau dari titik ke titik gitu ya. Tapi kalau continue biasanya dia rem apa datanya padat
per detik gitu ya. Kalau misalkan sumbu X-nya waktu, dia per detik datanya selalu muncul, nggak putus gitu ya. Tapi kalau yang diskrit bisa jadi cuma 1 jam, 2 jam, baru ada data lagi, nanti muncul gitu ya. Tapi kalau continue bisa jadi dia terus-terusan nggak berhenti. Contohnya ya sinyal HP kita ya, itu nggak berhenti sebenarnya, jalan terus gitu. Di recordnya operator dia jalan terus. Kemudian berdasarkan skala ukur ada skala nominal, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk klasifikasi dan klasifikasinya tidak menunjukkan peringkat. Ya. Misalkan untuk membedakan saja, di sini eh, pegawai negeri dikasih angka 1 gitu ya, yang swasta 2, beras swasta 3, profesional 4. Atau misalkan yang DDT 1, yang reguler 2, yang karyawan 3 gitu itu hanya apa klasifikasi. Bukan artinya nomor 1 eh, yang terbaik, bukan gitu ya, bukan seperti itu. Nah, jadi ciri nominal itu posisi datanya setara, walaupun 1, 2, 3, 4, tapi tidak menunjukkan 1 lebih baik atau 4 lebih baik, enggak, hanya kategori saja. Dan juga tidak bisa dilakukan operasi matematika. Jadi kayak tadi misalkan 1 pegawai negeri, 2 pegawai swasta, terus pengen datanya 2 kurang 1, jadinya pegawai swasta dikurangi pegawai negeri, nggak ada artinya jadinya gitu ya. Diartikannya nggak begitu gitu ya. Jadi tidak ada atau tidak bisa dilakukan operasi matematika, matematika itu salah satunya. Lalu skala nominal dan skala ordinal, sorry, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk klasifikasi dan klasifikasinya menunjukkan peringkat. Nah, ini baru gitu ya. Eh, Contoh tingkat pendidikan SD 1, SMP 2, SMA 3, PT 4, gitu ya. Dan datanya, posisi datanya tidak setara. Contohnya tadi yang perguruan tinggi tidak sama dengan yang SMA. Kalau tadi kan pegawai sama-sama pegawai gitu ya, cuma yang satu negeri, satu swasta. Nah, kalau di sini kan jelas level pendidikan gitu ya. Tapi ada tapi juga, walaupun ada peringkatnya, tetap tidak bisa dilakukan operasi matematika. Jadi nanti pada saat pengolahan pengen ditambahin yang SD sama yang SMA, ya nggak bisa. Ya. Lalu ada skala interval. Nah, kalau ada skala interval itu biasanya ada nilai minimum, ada nilai maksimum gitu ya. Dari kecil ke besar. Contohnya di sini ada suhu, ada berat badan, misalkan ada tinggi gitu ya. Dari berapa sampai berapa ya. Di sini cirinya tidak ada kategorisasi, tapi bisa dilakukan operasi matematika. Ya. Skala rasio, data yang dinyatakan dalam bentuk bilangan dengan ketentuan dan ciri yang sama seperti interval, namun bedanya titik nolnya merupakan titik absolut. Jumlah mahasiswa di kelas, jika ada 15 berarti ada 15 orang. Jika nol berarti tidak ada mahasiswa sama sekali. Ya, absolut benar. Oke, ciri-ciri tingkat pengukuran, informasinya nominal, ordinal, interval, sama rasio. Perbedaannya, lalu urutannya gitu, jarak yang sama, nol sebagai nol mutlak gitu ya, juga ada. Lalu teknik pengumpulan data, itu ada sensus atau populasi, yang kedua ada sampling. Kalau populasi udah jelas skalanya besar, kalau sampling sebagian dari populasi tersebut. Umumnya,
eh, pengambilan data itu sampling ya. Karena kalau populasi biasanya terkendala biaya dan waktu dan lama ya. Karena skalanya besar. Contohnya kayak pemilu kemarin ya, pemilu itu populasi jatuhnya ya. Karena satu-satu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Itu semuanya harus terhitung. Sehingga pengumpulannya, divalidasinya pun, walaupun sudah ada quick account dan sebagainya, tetap validasinya membutuhkan waktu gitu ya. Beda dengan quick account. Quick account itu biasanya ngambil sampel dari provinsi mana udah diketahui itu kelurahan-kelurahan atau kecamatan-kecamatan mana yang berpotensi pemilihnya banyak biasanya ya kayak Bandung misalkan dari sekitarnya sama kabupaten sama apa yang ada di Bandung pasti dominasi yang diambil perhitungannya di Bandung gitu kan karena populasinya paling gede misalkan seperti itu. Oke, lalu sampling sendiri caranya bagaimana gitu ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah sampling harus dilakukan dengan benar agar sampel yang diambil itu merepresentasikan populasinya gitu ya. Jangan sampai ketika kalian memberi judul penelitiannya eh, data mahasiswa di seluruh Indonesia, tapi samplingnya hanya satu kelas DDT, kan nggak mewakili ya, tidak mewakili gitu. Itu harus harus diperhatikan. Apakah nanti ngambilnya dari Bandung berapa kampus gitu ya, dari Jakarta berapa kampus, dari Surabaya berapa kampus ya, sehingga bisa dikatakan bahwa saya punya data seluruh mahasiswa Indonesia mewakili itu. Nah, sekali lagi, kenapa diambil sampling? Tadi populasi itu besar skalanya, terus biayanya juga akan banyak, lalu waktu gitu ya. Kemudian ada percobaan yang bersifatnya merusak, kemudian ada akurasi datanya, valid atau tidak gitu ya. Lalu pemilihan data tadi, karena kalau sampling doang, faktor ekonomisnya juga lebih murah. Nah, secara umum penyajian data itu ada tiga ya. Ada yang tekstual, naskah atau bentuk narasi diceritakan gitu ya. Ada yang bentuk tabel atau daftar, ada yang ketiga grafik atau diagram. Ya, ini makanya sangat berkaitan sama kuliah kita yang kemarin ya. Data analytics. Oke, kalau bentuk tabel kalian sebenarnya sudah sering menggunakan di Excel atau pada saat kalian membuat tabel gitu ya. Ada bagian yang namanya baris, ada yang bagian namanya kolom. Yang bertanya, di kelas ini barisnya ada berapa? Kolomnya ada berapa? Di kelas ini barisnya yang mana? Kolomnya yang mana? Kalau ibu judulnya gitu ya, ibu kalian nggak kalian ngebayangin ini tabel, terus ibu judulnya gitu. Ininya ke sana. Yang namanya baris ada berapa baris? Kolom ada berapa kolom? Udah ngambil aljabar linear? Apa baris? Apa kolom? Sama itu wujudnya. Aduh, kalian nggak pernah baris berbaris? Hah? Di depan berbaris kan? Kalau di upacara kan kalian berbaris. Berbaris. Baris apa yang mana? Jadi ada berapa? Kalau jumlah komputer yang mana deh baris? Kolom dulu deh, kolom. Ada berapa? Lima. Tiga meja, dua jalan gitu. Atau lima ini komputer. Satu, dua, tiga, empat, lima.
Baris ada 6 Bu. Kalau komputer, kalau ibu judulnya. Heeh. Kalau kolom ada satu kolom juga 6 Bu. Dan Anggap aja ada meja nih kan, 3 meja. Itu kolom apa baris? Ini ke sana, baris kolom. kalau aku Kolom. Baris. jadi Eh, kalau komputer nih berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris. Kolomnya 3. Ya, nanti jangan salah bikin tabel, insert kolom, insert insert baris, nanti ke delete semua. Ya, oke. Nah, itu kalau di Excel eh, tidak teringat ya. Misalnya bisa berapa baris, berapa kolomnya ya. Kemudian ada daftar kontingensi, digunakan untuk data yang terdiri atas 2 faktor atau dua variabel. Variabel yang satu terdiri dari B kategori dan yang lainnya terdiri dari K kategori. Apa? Jadi jadi satu variabel itu ada beberapa kategorinya gitu ya. Yang lainnya juga sama. Kemudian ada daftar distribusi frekuensi, ada absolut, relatif, sama kumulatif. Bisa digunakan untuk data kuantitatif ya, dibuat untuk menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti kalau misalkan bikin apa data berat badan misalkan, nah itu bikin frekuensinya gimana? Apakah ditulis satu-satu? Misalkan ada 100 orang, berarti ditulis 100 semua, satu-satu, bisa seperti itu. Tapi bisa juga menggunakan skala, misalkan berat yang dari 4 0 sampai 40. Kayaknya mahasiswa nggak ada ya 0 sampai 40 ya. Atau ada berat badan 0 sampai 40? Kayaknya nggak ada ya. Kecil banget ya. Jadi kan tadi kalau kan pilihannya kalau nulis 100 data, 100-100-nya ditulis gitu ya. Tapi ada juga yang nulisnya kayak tadi 0 sampai 40, nggak ada datanya 0. Terus dari 41 sampai 60, misalkan ada 10 orang gitu kan. Nah, bisa seperti itu namanya distribusi frekuensi gitu ya. Bisa gitu. Oke, jenis-jenis diagram. Nah, ini sering kita buat ya. Ada diagram batang atau histogram. Nah, ini kalau datanya apa namanya? Berupa kategori atau waktu gitu ya. Umumnya yang ke arah kanan itu berupa apa namanya data data angka atau data waktu atau data tahunan gitu ya. Nanti yang ke atasnya itu sembunyinya ya. Itu bisa frekuensinya atau kategorinya apa. Kemudian ada diagram garis. Dari histogram sebenarnya kita juga bisa buat diagram garisnya ya. Kemudian ada diagram titik. Biasanya berpasangan ya. Kalau di kalkulus mungkin kalian pernah membuat grafik, membuat dari sebuah fungsi ya. Itu berpasangan X, koma Y. X yang ke kanan, yang Y yang ke atas gitu ya. Itu diagram titik. Lalu ada diagram lingkaran. Ini juga apa juga sering digunakan ya. Bentuknya lingkaran terus terbagi-bagi dalam beberapa eh, bagian. Jangan lupa kalau lingkaran itu dihitungnya 100%, biasanya dalam persen atau dalam derajat. Biasanya 360 derajat. Ya. Tapi umumnya orang pakai persen ya. Kalau 50% berarti lingkarannya dibagi 2 gitu ya. Kalau 25% lingkarannya dibagi 4 ya. Tergantung nanti perhitungannya. Kemudian ada bentuk lambang atau simbol. Itu juga termasuk
penyajian data. Nah, kalau di negara yang bahasanya bukan pakai huruf Latin, sangat membantu ya. Itu membaca kita mau kemana, nyari informasi apa itu gambar itu sangat membantu. Kalau sekarang mungkin sudah mudah ada Google Translate ya, tinggal di scanning artinya apa, tulisan Korea, tulisan Jepang, eh, apa, Cina dan sebagainya itu udah mudah. Tapi kalau dulu kan nggak ada ya, akhirnya orang menyepakatinya dengan eh, gambar gitu ya untuk memudahkan. Yang keenam ada data peta atau kartogram. Nah, kalau peta ini ya biasanya kalau kalian buka di atlas itu ada warna-warnanya ya. Kalau kemarin di pemilu biasanya kelihatan sudah perhitungan quick account ada yang gambar tuh provinsi ini milih partai apa ini apa kelihatan dibedain warnanya gitu ya, setiap provinsinya. Ini kok ngeheng ya di ibu. Emang kosong? Oh, kenapa kosong? Kemudian ada data kontinum, adalah data yang bervariasi menurut tingkatan dan ini diperoleh dari pengukuran. Data ini dibagi menjadi data ordinal, data interval, dan data rasio. Data ordinal adalah data yang tadi ya, yang dibentuk karena peringkat. Kalau juara 1, 2, 3. Oke, kemudian jenis-jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Pertama, data cross-section, data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalkan laporan keuangan per 31 Desember 2006. Nah, itu kan ada berapa variabel gitu ya, datanya diambil. Atau data pelanggan pada bulan Mei 2004. Ada juga data time series. Nah, kalau hari 2 hari terakhir nih lagi rame nih data series, time series karena IHSG turun ya kalau nggak salah ya, karena pengaruh dari eh, kebijaksanaan di Amerika ya, semuanya pada turun merah. Nah, itu data time series. Jadi dilihatnya per ini bisa per tahun, bisa per bulan, bisa per 5 tahun, bisa per 30 tahun ya. Nah, data time series ini penting sebenarnya buat di record, terutama kalau yang berkaitan dengan iklim, ya cuaca. Itu ya iklim kan, kalau iklim berubah biasanya per 30 tahun ya. Kalau cuaca kan harian ya. Tapi hari ini kita sudah bisa memprediksi kan, 7 hari ke depan, 2 minggu ke depan gitu. Apa kita mau liburan, apa enggak gitu ya. Itu udah bisa terprediksi. Nah, itu masuknya data time series. Oke, tadi ini data kualitatif, ada diskrit, ada ordinal ya. Tadi udah sama. Oke, bonus next dulu ya. Ini tadi udah. Nah, penggunaan skala interval. Ini yang Ibu katakan tadi ya. Apa, merupakan skala pengukuran yang banyak digunakan untuk mengukur fenomena gejala sosial. Nah, ini ada caranya ya. Yang pertama skala Likert. Di sini misalkan mengukur sikap. Mungkin kalau di survei-survei kalian pernah ngisi ya. Setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu gitu ya. Positif, tidak apa negatif, netral ya. Itu ada namanya skala Likert. Lalu ada skala Goodman, satu pengukuran untuk memperoleh jawaban responden yang tegas. Ya, tidak pernah, positif, negatif, setuju, setuju, tidak setuju, setuju. Jadi biasanya pilihannya cuma ada dua gitu ya. Dan nggak ada
tengah-tengah karena mungkin butuh suatu hal yang eh, hitam dan putih gitu ya ininya kesimpulannya. Lalu ada sematik diferensial. Di sini suatu skala pengukuran yang disusun dalam suatu garis, di mana jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis, sedangkan jawaban yang negatif terletak di bagian kiri baris. Kemudian ada rating scale, yaitu skala pengukuran di mana responden menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan. Apakah empat-empat ini bisa dijadikan satu dalam satu bentuk survei? Ya, bisa-bisa aja. Benar. Ya. Nah, yang nggak boleh gimana sih sebenarnya membentuk survei itu? Ada ide? Pernah ngambil survei? Lebih. Survei apapun. Yang nggak boleh sebenarnya apa? Dan kebanyakan orang tidak menyadari pada saat membuat survei. Menurut Ibu ya, menurut Ibu, survei itu tidak boleh mengarahkan si jawaban nanti kepada kesimpulan tertentu. Misalkan kita mau mengukur kualitas pengajaran ibu misalkan. Tapi pertanyaan ibu apakah ibu bagus memberikan ini, apakah ibu jadi kesimpulan akhirnya sudah pasti bahwa ibu bagus memberikan pengajaran gitu. Nah itu nggak boleh diarahkan seperti itu. Jadi walaupun kita misalkan punya kepentingan mengambil survei dan sebagainya, makanya kalau survei itu memang sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga biar netral gitu. Karena kecenderungannya agar laporannya bagus, ininya mendukung gitu ya. Nah, survei itu dibuat eh, sesuai keinginan kesimpulan akhirnya. Padahal kan kita ngambil survei pengen tahu gitu kesimpulannya apakah bagus atau enggak misalkan gitu ya. Ternyata enggak. Nah, kadang yang enggak itu malah dibatalin surveinya gitu. Jadi karena hasilnya nggak bagus gitu loh. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi apa adanya saja. Jadi memang sebaiknya kalau survei itu dilakukan apa oleh pihak ketiga kalau mau lebih fair ya. Oke, kemudian skala rasio ini menggunakan nilai ya. Tinggal kita sesuaikan dengan penilaian apa yang akan diukur. Itu Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah saudara setuju dengan kenaikan BBM? Ini tadi termasuk skala apa? Yang cuma dua. Good- Goodman. Ya, cuma dua. Setuju, tidak setuju. apa sih? Ya. Kalau yang seperti ini, ini kita ngasih angka, lalu kalian harus pilih. Mau 2%, 4%, 6%, 8%, 10%. Nah, kemudian kalau bentuk pilihan seperti ini, pastikan sasaran surveinya juga mengerti ya. Jangan sampai ngasih survei ini ke anak berapa anak SMP misalkan. Harga bahan pokok, ya buat dia mah dia nggak punya beban naik apa turun ya pilih aja gitu. Jadi pastikan juga nanti kategori si pemilih itunya apa mulai dari umur biasanya gitu ya. Umur dari usia berapa sampai berapa. Terus gender, kerjaan gitu ya. Itu juga jadi hal yang dipertimbangkan. Jadi nanti kita bisa lihat latar belakang pemilih itu kenapa memilihnya lebih banyak yang A misalkan. Oh, ternyata banyaknya pegawai swasta yang penghasilannya nggak menentu. Jadi dia milihnya bahan pokoknya ya nggak terlalu tinggi lah, misalkan kayak gitu ya. Tapi kalau pegawai yang eh, apa misalnya pegawai yang memang negeri misalkan kan cenderung stabil gitu ya, misal gitu ya. Nah itu mungkin nggak masalah lebih.
naik sedikit gitu. Nah, jadi latar belakang kita itu kita harus pastikan latar belakang si pemilihnya survei ininya ya, mau yang seperti apa. Kan kadang ada ya survei, ya, tapi usia sekian saja gitu kan ya, agar tepat sasaran. Karena kalau nggak begitu, nanti data yang kalian kumpulin itu akan banyak data yang dibuang karena nggak sesuai dengan tujuan dari kita eh, meneliti itu apa gitu. Ya. Kalau ini berapa harga tiket, interval atau ordinal? Oh, interval. Ya, oke. Rupiah tentang data, kalau ada pertanyaan, silahkan Ibu buka pertanyaan. Kalau nggak ada, tadi materinya tentang penyajian data, ya, macam-macam data, bagaimana kita mengambil data, sebelum akhirnya nanti setelah data kita punya, baru kita olah gitu ya, secara statistik.